Kenapa lewat sini, Bang? Kita lewat belakang. Lewat belakang aja, lewat jendela. Kenapa nggak lewat depan aja sih, Bang? Kalau lewat depan ada Ustaz, ntar nggak boleh. Nggak boleh. Lewat belakang aja. Ayo. Siapa kamu? Maling ya? Maling, pergi, maling. Jangan teriak. Astagfirullahaladzim. Itu kan suaranya Afifah. Ada apa yang terjadi di situ? Afifah! Afifah, kamu kenapa, Afifah? Buka pintunya, Afifah! Diam. Jangan bergerak. Ini Rehan kuncinya. Astagfirullahaladzim! Afifah, buka pintunya, Afifah! Kalian ini siapa, ha? Mau apa kalian? Apa yang Ustazah lakukan di sini? Ustaz Adian! Buka pintunya atau aku dobrak! Afifah, apa yang terjadi Afifah? Kenapa kamu tutup pintunya? Ayo buka Afifah. Umi, Mas Rehan, aku cuma mau bicara empat mata sama Ustazah. Wah, Umi, itu emang suaranya Afifah. Tapi nadanya aneh. Kayak bukan Afifah. Aku dobrak aja ya. Udah Rehan. Udah. Biarkan aja. Mungkin saja Afifah ingin bicara berdua aja sama Ustazah. Mungkin dia nggak enak kalau ada kita. Kita tunggu aja sebentar ya. Ayo cepet laksanakan. Cepet selesaikan itu sebelum waktunya habis sesuai dengan yang saya tadi omongin. Cepet dong. Baik, Bah. Lihat mata saya. Tanamkan dalam pikiran kamu. Kalau Rehan itu jahat, dia sumber malapetaka dari kamu. Yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu luka. Ingat, Rehan itu jahat karena Rehan. Bukan cuma Umi aja yang aku hukum. Tapi kamu juga. Kamu kenapa nggak setia sama suami, ha? Ini tangan. Udah belai laki-laki lain kan? Bukannya nungguin suami pulang malah nikah lagi. Ampun. Enak belai-belai, ha? Nih, belai-belai sapu. Ampun, sakit udah. Lepasin. Mas Rehan udah. Mas Rehan, dia jahat. Dia suka nyiksa aku, dia jahat. Mas Rehan itu jahat. Setelah ini, kamu akan semakin membenci Rehan. Rehan itu jahat. Setiap kali kamu melihat Rehan, kamu akan ketakutan. Aku takut. Mas Rehan itu jahat. Dia suka nyiksa aku, dia jahat. Dia suka nyiksa aku. Mas Rehan itu jahat. Rasain kamu Rehan. Setelah ini kamu gak akan bisa deketin Afifah. Ini upahnya. Ya. Iya, Bah. Siap, Bah. Kalau saya perlu, saya telepon lagi ya. Siap, Bah. Siap. Ada semua dulu. Nanti kalau misalnya dia lewat baru telepon. Aku juga pura-pura lewat depan.
duduk. Jadi kelihatan kayak orang baru pulang. Umi, pintunya udah bisa dibuka. Ada apa, Umi? Afifah sama Ustazah Dian tuh ada di dalam. Tapi lama bener ya, udah 1 jam belum keluar-keluar. Ya udah Umi, dobrak aja pintunya. Ya Umi. Umi, ini udah lama banget Afifah ngomong sama Ustazah. Rehan khawatir. Nggak ada suaranya sama sekali soalnya. Kita dobrak aja ya, Umi ya. Ya udah, dobrak aja. Afifah! Afifah! Afifah. Afifah. Astagfirullahaladzim. Ustazah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini Umi? Astagfirullah. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah udah sadar. Ustazah, apa yang terjadi kok sampai Ustazah pingsan? Entahlah, saya lupa Umi. Saya lupa. Ya Allah. Afifah, kamu apa-apa, Afifah? Kamu jahat! Kamu jahat! Pergi kamu, jangan deket-deket sama aku! Pergi! 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 Kamu kenapa? Enggak, pergi! 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 Kamu orang jahat! Kamu suka nyakitin aku! Pergi! Pergi, jangan deketin aku! Rehan, kamu apain Afifah? Rehan, apa sih yang kamu lakukan sama Afifah? Rehan gak ngapa-ngapain, Umi. Rehan datang, tiba-tiba Afifah udah teriak-teriak kayak gini. Dia orang jahat! Dia orang jahat! Pergi kamu! Pergi! Jangan deketin aku! Afifah, Pergi! kamu tenang, Afifah. Ini apa-apaan ini? Hah? Umi, ini kenapa pada kumpul di sini? Hah? Apa-apaan sih? Abah, dia orang jahat, Abah. Dia mau nyiksa aku. Aku nggak mau. Pergi! 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 Rehan. Kamu keluar. Kamu ngapain sih? Hah? Kamu ngapain tuh si Afifah? Sampai dia ketakutan kayak begitu. Kamu ngapain? Sep, Rehan kan tidak ngelakuin apa-apa. Awas ya, kalau berani sama Rehan. Belain aja terus, belain terus. Yang udah jelas lihat, Afifah itu ketakutan kalau ngelihat si Rehan. Makanya si Rehan jangan mimpi deket-deketin si Afifah lagi. Afifah, aku mohon jangan kayak gini. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kan. Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Pergi! Aneh banget. Selama ini Rehan gak pernah nyiksa Afifah. Tapi kenapa Afifah ketakutan ya sama Rehan? Rehan, pergi. Udah jangan deket-deketin Afifah lagi. Dia nggak mau deket kamu, malah takut tuh. Sepertinya ada yang salah nih dengan Afifah. Ya udah Rehan, udah sebaiknya kamu keluar aja. Kasihan Afifah, nanti dia makin ketakutan kalau lihat kamu. Udah. Udah, pergi. Umi, sebaiknya saya pulang aja ya Umi ya. Sebab kelihatannya Afifah nggak bisa diajak bicara. Masih belum inget. Ya baik Ustazah, terima kasih ya. Hipnotis ini betul-betul berhasil, hebat. Afifah benar-benar ketakutan sama si Rehan. Sekarang aku bisa hidup tenang. Nggak perlu takut lagi sama si Rehan. Afifah, kamu kenapa? Kenapa kamu ketakutan kalau melihat aku? Ini jauh lebih menyakitkan daripada kamu sekedar menjauhi aku, Afifah. Kasihan sekali Rehan. Dia pasti sangat terpukul dengan sikap Afifah barusan. Rehan. Umi, Rehan gak kenapa-napa kok. Umi gak usah khawatir ya. Rehan, kamu masih saja berusaha menyembunyikan kesedihanmu di depan Umi. Umi tahu hati kamu tuh sedih. Tapi Umi minta ya, kamu bersabar.
Umi, Rehan nggak ngerti kenapa Afifah tiba-tiba bilang Rehan itu jahat. Kapan Rehan pernah nyakitin Afifah, Umi? Kasih tahu Rehan, kapan? Itu cuma salah paham. Kamu tuh harus berbesar hati, jangan emosi. Nanti kita pelan-pelan cari tahu apa yang membuat Afifah ketakutan dan menuduh kamu seperti itu. Enggak, Umi, pasti ada yang ngasut Afifah, makanya Afifah mikir kalau Rehan itu jahat ke dia. Kalau Rehan itu nyakitin dia, kita harus cari siapa orang itu, Umi. Iya, Umi juga yakin itu. Ada yang tidak wajar sama Afifah. Kayak seperti orang kerasukan. Aneh. Kunaon gitu tiba-tiba jadi takutan lihat kamu. Kalau memang Afifah kerasukan, maka satu-satunya cara untuk menyembuhkan dia itu kita harus baca ayat Al-Quran di dekatnya dia. Supaya apapun yang mempengaruhi pikiran dia itu pasti akan lenyap. Apa sebaiknya kita cari orang pintar saja? Jangan, Wak. Kita minta tolong ke orang pintar sama aja kita berbuat musyrik. Rehan gak setuju. Rehan lebih setuju dengan caranya Umi. Dengan cara ayat-ayat suci Al-Quran. Itu jauh lebih baik. Iya, Teh. Jangan sampai kita menghilangkan keburukan dengan berbuat keburukan yang lain. Ya sudah kalau begitu. Aku ikutin aja apa kata kalian. Ini kesempatanku untuk bikin Afifah semakin membenci Rehan dan bikin Rehan semakin sakit hati. Afifah, kita keluar yuk. Kemana? Ke taman belakang, yuk. Di sana lebih segar, pemandangan lebih bagus. Yuk. Berarti sekarang kita harus melakukan terapi Al-Quran pada Afifah. Kamu lihat kan? Ya kan? Enak kan suasana di sini? Segar, banyak pohon, indah. Beda sama di dalam rumah. Ya. Mas Rehan, dia orang jahat. Dia orang jahat, Abah. Dia orang jahat. Dia jahat sama aku, Abah. Dia orang jahat. Afifah, kamu coba jelasin ke aku. Kenapa kamu bilang aku jahat? Kapan aku pernah nyakitin kamu? Coba kamu bilang ke aku kapan? Pergi kamu. Pergi kamu. Jangan gangguin aku. Pergi. Enggak. Aku nggak akan deketin kamu. Aku nggak akan nyakitin kamu, Afifah. Kamu jelasin aja ke aku kapan aku pernah nyakitin kamu. Sana kamu pergi. Jangan deketin aku. Pergi. Pergi orang jahat. Sudah Rehan. Udah. Iya, Rehan. Udah. Nggak ada gunanya kamu bicara sama dia sekarang. Yuk, kita pergi aja. Enggak, Wak, Umi. Rehan nggak bisa. Rehan udah. Kamu harus bisa menahan diri. Iya, Rehan, kamu harus sabar ya. Kamu harus ingat, semakin kamu memaksa Afifah untuk menjelaskan semua ini, dia akan semakin ketakutan sama kamu. Aku takut, Abah. Dia jahat. Enggak apa-apa, Umi, Wak. Rehan nggak akan kesana. Rehan nggak akan ganggu Afifah. Ayo, Teh, kita masuk. Seharusnya hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita, Afifah. Karena kita sudah menjadi suami dan istri. Hari ini masa idahmu telah selesai. Aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku, Afifah. Apa kamu mau? Saya terima nikahnya dan kawinnya Afifah binti Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana?
selama ini Afifah nggak pernah bahagia nikah sama Abah. Dan selalu takut kalau ngeliat Abah. Baru kali ini aku lihat dia ketawa di dekat Abah. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi sama Afifah dan Abah? Ada apa ini? Afifah masih tidur. Ini saat yang baik untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Dengan mendengar lantunan ayat Al-Quran, alam bawah sadar Afifah akan menolak hal-hal yang buruk yang ada di tubuhnya, hingga dia bisa kembali seperti semula.